Yuk, semua yuk. Coba semuanya. Udah bisa kita mulai ya. Halo. Nampak kan? Udah nampak kan di layar? Oke. Sebelum pelajaran kita mulai, yuk kita atur napas dulu dalam-dalam. Tutup matanya. Coba praktekkan ya, biar nampak ini direkam nih. Masing-masing kalau bisa apanya dihidupkan. Kameranya ya. Yuk, tarik napas. Coba kita tutup mata. Kita praktekkan. Tekam. Ini bukan pakai ini. Tutup. Yuk, tarik napas dalam-dalam. Keluarkan perlahan. Sekali lagi. Rabia. Sembilan. Tarik lagi sekali. 10. Nah, oke, boleh buka. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Rafli bisa pimpin doa? Bisa, Bu. Oke, yuk. Baiklah, kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Oke, baik anak ibu sekalian. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang menyusun teks cerita inspiratif. Nah, sebelum kita memasuki ke teks cerita inspiratif, apa kabar semua hari ini? Apa kabarnya? Baik, Bu. Baik. Ya, ini sambil ibu rekam udah ya. Baik, sekarang coba lihat ini ya, lihat share screen-nya. Kelihatan? Nah, jadi kita akan menyusun teks cerita inspiratif. Nah, teks cerita inspiratif ini namanya aja udah inspiratif, berarti sifatnya memberi inspirasi kepada siapa? Kepada orang yang membaca, kepada orang yang mendengar, kepada orang yang melihat. Nah, apa sebenarnya teks cerita inspiratif itu? Cerita yang memberikan nilai-nilai terhadap suatu peristiwa yang diuraikan di dalam teks cerita itu. Nah, nanti Ibu berharap setelah pembelajaran kita ini, anak-anak semua nanti bisa mengungkapkan rasa simpati, empati, kepedulian, dan perasaannya. Kesannya itu kayaknya sama semua ya. Padahal kadang-kadang orang banyak yang nggak bisa mengemukakan pendapatnya, nggak pandai mengemukakan perasaannya. Makanya kenapa kita perlu mempelajari ini. Nah, sebelum kita mempelajari itu, coba Ibu minta kalian tanggapi gambar-gambar berikut ini. Ada yang tahu ini siapa? Nggak kenal, Bu. Nggak kenal. Iya, nggak kenal. Nggak kenal. Kalau kira-kira itu dia pegang apa ya? Medali. Atlet. Medali. Medali apa itu? Menang lomba. Medali Olimpiade, Asian Games. Ini namanya Lindsay, yang orang Medan. Lindsay, atlet wusu, juara dunia wusu. Mana, Bu? Bintang Emon. Tahu siapa? Dia belum keluar ya? Nah, sabar. Berarti dia orang Bintang Emon. ya, anak muda. Bintang Emon, Bu. Siapa? Bintang Emon. Ah, siapa bintang Emon itu? Komika. Ya, bentar ya. Mau lihat gambarnya di mana? Nih, yang ini. Gambar apa itu? Orang yang Peristiwanya kira-kira. orang bagi-bagi ke orang yang nggak mampu. Nah, membantu orang yang tidak mampu. Kemudian yang di sebelah kanan ini, kanan atas, Keluarga keluarga apa itu?
Keluarga bahagia. Keluarga Halilintar. Oke, keluarga bahagia ya kelihatannya. Yang di bawah? Yang di bawah ini? Dokter kecamatan. Apa? Anak jalanan. Apa yang bisa kamu tangkap coba di situ? Ada berapa anak di sana? 7. 7. Apa yang kamu lihat di situ yang perbedaan dari ketujuhnya itu? Mulung ya, Bu? Yang 2 orang sekolah ada. 2 orang sekolah, 5 orang. Kayaknya kesannya sebagai apa ya? Pemulung ya? Iya. Iya, Bu. Nah, ini yang di sebelah kiri coba lihat. Yang sadar kamera dia. Amin. Ramen. Nah, ini sekarang yang terakhir. Ini kira-kira peristiwanya terjadi di mana ya? Rumah sakit. Di rumah sakit pada masa kapan ini? Hah? Pada masa pandemi. Inilah ya kan. Nah, kalau kamu bisa lihat peristiwa ini melalui gambar ini, apa yang kamu bisa tangkap di sini? Jadi tenaga medis itu nggak gampang. Buat bisa? Jadi tenaga medis itu nggak gampang. Nah, kira-kira mereka lagi ngapain ini? Lagi beristirahat. Istirahat atau kelelahan atau ketiduran atau kecapean sengaja istirahat atau tidak sengaja beristirahat? Jadi peristiwa yang terjadi dalam gambar-gambar ini menunjukkan banyak hal di lingkungan kita yang semestinya bisa menjadi inspirasi kita untuk berbuat kebaikan, kemudian untuk menyebarkan dan memberi hal-hal baik kepada orang lain, termasuk juga belajar dari peristiwa-peristiwa itu sehingga kita bisa mengambil manfaatnya. Itulah yang kita tuangkan di dalam cerita. Kalau gini kelihatan. Baru bisa, Bu. Ya udah, dia nggak bisa. Baru bisa, Bu. Nah, gini kelihatan. Udah, Bu. Halo. Udah, Bu. Nah, ini apa kira-kira yang kalian lihat? Kalau kita melihat gambar ini, kira-kira apa inspirasi yang bisa kita dapatkan? Membawa harum nama Indonesia, Bu. Lihat, perhatikan. Ada peristiwa apa di sini? Banjir. Orang mati. Banjir. Mayat di bawah. Ya, secara keseluruhan apa yang bisa kalian tangkap? Bencana. Bencana. Terus Bencana, ada satu bencana. peristiwa yang bisa kita ambil sebagai inspirasi? Mau nengok gambarnya di mana? Apa kira-kira? Buang sampah pada tempatnya supaya nggak banjir. Coba lihat. Kalau kita lihat ini, Keseluruhan yang lihat ini, apa kira-kira yang kamu bisa bayangkan? Bu, gambarnya Tanda yang mana, merah. Bu? Bawang orang. Apa itu? Itu tanda apa itu? palang merah. Ya. Ini apa yang dilihat? Nah, anak ibu semuanya ini ada ibu Cinta, ibu Torsten yang bergabung di dalam ruang kelas kita ya. Jadi jangan khawatir dan jangan makin kaku, nyantai aja ya. Ibu Cinta mau lihat kita belajar online itu kayak mana. Jadi yang serius juga belajarnya sambil santai, oke? Oke, Bu. Nah ini di layar sekarang dalam PowerPoint berikutnya kira-kira apa yang kamu bisa tangkap? Oke, yang di sebelah kiri ini dulu. Kira-kira apa yang kamu lihat? Berbagi. Belum. Berbagi sama Indonesia. Oh, berarti.
Burung babi juga meletus tuh, Bu. Iya, tapi kan nggak di panah karung, ya kan? Oke. Nah, sekarang perasaan pribadi seseorang tentu beda-beda dalam menyikapi setiap peristiwa. Ada yang empati, ada yang peduli, ada yang cuma baper saja. Ini yang belakangan ini yang paling keren tuh baper, padahal nggak banget, ya kan? Kemudian semua itu bisa dituangkan sebenarnya di dalam teks cerita inspiratif. Kalau ada peristiwanya, ada permasalahannya, kemudian ada solusinya, kemudian bisa diambil pelajaran dari peristiwa itu, maka itulah yang disebut dengan teks cerita inspiratif. Baca. Kecil Siapa kali, yang Bu. bisa baca? Coba. Bisa buat rampak walaupun kecil. Oke, baik, kita lanjut. Gambar ini. Ada yang kenal? Ada almarhum bertemu gigi. Nah, apa yang bisa kamu tangkap atau ambil inspirasi dari beliau? Buat pesawat. Bisa bikin pesawat. Bisa buat pesawat, lagi apa? Memiliki IQ yang tinggi. IQ yang tinggi, lagi apa? Setia dengan pasangan. Nah, itu ya, setia dengan pasangan. Nah, jadi kita dengan melihat tokoh, dengan melihat peristiwa, kita bisa belajar, bisa terinspirasi. Itu maksudnya dari cerita teks inspiratif. Lanjut. Oke. Kira-kira ini tentang apa? Tentang ibu. Namanya emak. Tentang apa? Tentang ibu. Nah, tentang ibu. bunda. Itu kan ada akhir lagu ya. Ya, Bu. Coba siapa yang bisa nyanyiin? Rapli. Siapa yang bisa nyanyiin? Rapli. Ya, lihat, tadi tentang apa ini? Ibu. Nah, Tentang tangan halus dan suci, tangan ini, jiwa raga dan seluruh hidup, rela dia berikan. mantap, Itu dia. Bu. Bisa nggak ya ikut Indonesia Idol? Sedikit racing star. Oke, baik. Jadi kita masuk. Apa gunanya tadi gambar-gambar itu, Bu? Pak dikasih tahu. Nah, untuk kita bisa menyusun cerita inspiratif, kita butuh ide. Nah, ide itu ada di mana saja. Lingkungan sekitar. Yang paling terdekat itu tadi adalah siapa? Ibu Temo. Tema misalnya tentang apa? Oke, dari ibu tadi misalnya. Apa temanya yang mau diangkat dari ibu? Penyayang. Apa? Penyayang. Penyayang. Nah, kalau udah dapat temanya, oke, dari tokoh ibu di sekitar kita, temanya tentang penyayang, kita kemudian buat narasi yang mengacu kepada struktur teks. Struktur teksnya apa kalau cerita teks inspiratif? Orientasi. Rangkaian peristiwa. Komplikasi. Resolusi sama koda. Ya. Kalau dirangkai di orientasi, apa yang dikenal, apa yang disampaikan atau apa yang ditulis? Penghantar mungkin, Bu. Penghantar ceritanya. Namun. Tokoh, ya. Lagi apa? Abstrak, tadi pengantar cerita namanya abstrak. Lagi apa? Pengenalan. Apa yang dikenalkan? Orientasi itu artinya pengenalan. Apa yang dikenalkan? Tokoh, Pengenalan tokoh, pengenalan latar latar, ya. Ya. Kalau latar ada halnya kaitannya dengan 3 hal. Apa aja? Tempat, suasana. Barulah kita buat ceritanya. Apa yang menginspirasi dari seorang ibu yang penyayang itu apa? Kalau misalnya penyayang, semua banyak yang penyayang. Tapi apa yang bisa
yang tidak dimiliki oleh setiap orang dan bisa dijadiin contoh. Nilai kebaikannya bisa kita ceritakan kepada siapapun. Itulah maksudnya dari cerita inspiratif. Nah, di sini itulah letak kuncinya. Jadi peristiwa apa yang memicu, yang menjadi satu hal, jadi nilai-nilai. Kesepakatan kelas kita masih ingat nggak? Coba si siapa? Najwa atau Rafi bisa share. Nah, coba ya, sebelum nanti ini tugasnya kamu kembali ke tugas, kita share dulu kan sama Rafi. Coba Rafi, ibu matiin ya. Sinilah. Yang dari punya si Najwa tadi kamu share. Najwa, share nak, biar kita ingat-ingatkan kembali kawan-kawannya. Bisa? Sabar Ibu. Nah, ini ya. Coba baca dulu si Putri Anjani. Apa kesepakatan kelas kita kalau mengerjakan tugas? Bu, bacaannya nggak jelas. Dibesarkan, diperbesar Najwa. Ya. Udah bisa Anjani? Udah, Bu. Yang pertama, ada bagusnya jika dijelaskan melalui video call jika memberikan tugas. Udah Ibu jelasin belum? Udah. Lagi. Yang kedua, dan bisa juga membuat game supaya belajarnya menyenangkan. Ada bagusnya jika dijelaskan melalui video call. Oke, buat game hari ini Ibu nggak buat game. Oh ya, kembali ke Google Classroom nanti ini tugasnya dikerjakan. Saya Ibu tunggu paling lama katanya kan satu minggu ya Rapli ya, 1 minggu. Nah sekarang dari apa yang tadi kita udah pelajari kira-kira bisa siapa yang bisa nyimpulkan? Yang belum siapa ya? Leni, Ibu rindu Leni kapan kita ikut lomba pantun Leni? Ini ada lomba pantun nasional Len. Kapan Bu? Coba simpulkan dulu pelajaran hari ini, apa yang Leni dapat? Bahwa cerita inspiratif adalah cerita yang mengandung inspirasi. Terus? Terus memenuhi struktur simpati. Oja apa aja? Ibu beri kesempatan kamu berdua ya, cari pasangan. Atau siapa yang mau bicara di forum ini, nanti yang lain nanggapin. Yang lain mencerita, yang lain memberi simpulan, siapa tokohnya, peristiwanya di mana, gitu. Oke. Halo. Iya. Katanya sesuai. Perasaan saya setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional, saya merasa ada perubahan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran saya. Secara diferensiasi pembelajaran, saya menerapkan mulai dari tahapan konten. Jadi konten pada topik materi teks cerita inspiratif, anak-anak lebih bisa bervariatif memilih kontennya dari peristiwa-peristiwa yang mereka sukai sendiri. Kemudian dari segi proses, anak-anak bisa mengerjakannya baik secara individu maupun kelompok. Dan secara produk hasilnya juga bervariatif. Anak-anak ada yang dalam bentuk lagu, ada yang bentuk gambar, ada yang bentuk video dan sebagainya. Kemudian penerapan kompetensi sosial emosional saya lakukan dalam ketiga teknik.
baik itu secara rutin dalam mata pelajaran maupun secara budaya atau protokol. Dari kedua materi ini atau dari kedua kompetensi baik diferensi maupun KSE, saya masih merasa belum puas. Saya ingin ada perbaikan-perbaikan lagi pada tahap pembelajaran saya berikutnya. Yang pertama, saya ingin perbaikan dalam hal perencanaan baik itu dari sisi diferensiasinya yang dari tahapan awal di luar konten. Kemudian saya juga ingin ada perbaikan dari KSE baik itu yang di luar rutin maupun yang pada saat pembelajaran. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.